sama-sama berposisi. Bapak, terima kasih buat kesempatan. Kalian boleh sama-sama ada lagi hari ini bersekutu untuk doa bareng lagi ya Bapak, untuk membangun hubungan dengan Engkau sekali lagi. Dan kiranya lewat doa malam ini, lewat persekutuan kami dengan hari ini, ada pengertian baru yang Tuhan persiapkan lagi. Ada kehendak Tuhan yang Tuhan berikan pada kami saat ini sekali lagi. Terus jagai kami Tuhan di mana kami, supaya kami boleh terus dapat tetap menjadi seperti yang Tuhan mau sejak masa lalu. Sudahkah engkau tahu apa arti hidup? Pernahkah engkau tahu mengapa dirimu ada? Apabila kau tak tahu, kau pastikan terbawa arus dunia jauh dari Tuhan. Sekali lagi katakan, sudahkah engkau tahu apa arti hidupmu? Pernahkah engkau tahu mengapa dirimu ada? Apabila kau tak tahu, kau pastikan terbawa arus dunia jauh dari Tuhan. Saat sekarang dari Tuhan, mengapa kau dalam dunia ini? Sadarkanlah, pada dirimu. Ini kesempatan ada. Sekali lagi kita mau belajar buat nyanyi lagu ini dari awal lagi, biar sama-sama kita renungin hari-hari ini kita lewat lagu ini. Kita udah benar ada di jalan yang kokoh atau semakin terbawa jauh dari hati. Sudahkah engkau tahu apa arti hidup? Mengapa dirimu ada? Apabila kau tak tahu, kau pastikan terbawa arus dunia jauh dari Tuhan.
dirimu. Ini kesempatan berharga kita berharga. Masing sekarang boleh ambil waktu pribadinya untuk ngomong sama Tuhan tentang apapun yang mungkin ditaruh Tuhan di hati teman-teman sekarang. Kalau diingati tentang waktu yang selama ini masih salah digunakan, kalau masih diingat tentang banyak ketidaktepatan yang masih dibuat selama ini, minta ampun sama Tuhan. Mulai bangun komitmen ulang kalau kita mau serius hidupnya, mau belajar untuk bisa hidup benar ya. Untuk mulai jadikan Tuhan sebagai satu-satunya pilihan. Ambil waktunya masing-masing. Kiranya Tuhan terus jagai kami, bantu kami untuk terus sadar di hadapan-Mu Tuhan. Apakah kami udah terlalu jahat, apakah kami udah terlalu jauh Tuhan dari hidup yang Tuhan mau. Apakah kami udah benar-benar gak bisa diubah lagi ya Tuhan. Tuhan, dan kiranya Tuhan gak berhenti bersuara di hati dan pikiran kami, gak berhenti ngajarin kami tentang kebenaran, gak berhenti bukakan kami pengertian-pengertian baru, supaya kami gak terbawa oleh arus dunia semakin jauh daripada-Mu. Dan kiranya di dunia jahat ini kami boleh tetap menjadi pribadi-pribadi yang boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami mohon pada-Mu Tuhan. Sudilah kiranya Tuhan untuk terus berada di samping kami. Seberapa hancurnya kami, seberapa jahatnya kami, kami mau belajar untuk diubah sama Tuhan. Kami mau belajar untuk bisa memiliki hidup yang berkenan Tuhan. Jalan kebenaran-Mu, jalan Roh Kudus, jalan segala yang terjadi di dalam hidup, sampai pada tujuan
satu yang sampai pada tujuan, sampai pada tujuanku adalah bersama. Bila saat ini membuka kau yang memberiku kesempatan untuk lebih mengerti apa mau, untuk lebih lagi menyenangkanmu dalam hidupku. Bila waktu kau percayakan kerinduan hanya ingin berkenal, berarti tahu yang kau mau untuk melancarkan ibadahmu dalam satu yang sampai pada tujuan satu yang ku minta, yang ku minta. Dengan segala yang terjadi, sampai pada tujuanku. Kalau bisa katakan satu yang betul. Satu yang ku minta untukku di setiap langkahku dengan kebenaranmu, dengan roh kudusmu, dengan segala yang terjadi di dalam hidupku, sampai pada tujuan, sampai pada tujuanku adalah bersamamu, sampai pada tujuanku adalah bersamamu, sampai pada tujuanku adalah bersamamu. Kami mau belajar dari Tuhan sebagai tujuan kami. Mau belajar menjadi Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam hati kami dan hidup kami. Bukan PTN yang bagus, bukan pekerjaan yang bagus, bukan gaji yang besar atau dikenal banyak orang.
Cuma satu yang kami minta di hadapan Tuhan, jangan pernah tinggalin kami. Kiranya Tuhan terus tuntun kami di setiap langkah hidup kami. Kiranya Tuhan mau terus mengajarin kami, bukain kami pengertian dari waktu ke waktu, dari kejadian demi kejadian, supaya kami bisa mencapai tujuan kami, yaitu bersamamu selamanya. Tuhan, ini kerinduan setiap kami di hadapan. Dan kiranya Tuhan mengatur Allah tujuanku, Allah tempat berteduhanku. Tiada yang lain selain dirimu. Mau jadikan kau satu-satunya bahagiaku. Lebih dari emas, perak, permata, ku lebih memerindukanmu, lebih membutuhkanmu, lebih dari segala. Hanya kau Tuhan yang perlu. Nyatakan kerinduan kepadanya lewat pasti. Naikkan komitmen kepada kesungguhanmu untuk hidup benar di hadapan. Bawa hidup ini untuk mengabdi padamu. Bagimu disingkat dariku, kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu di ujung jalan. Doa lebih sungguh lagi yang katakan, kau buka mataku. Hati dan pengertianku, hati dan pengertianku, hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat dariku. Katakan Tuhan, kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu, nampak matahari kehidupannya. Kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu, nampak matahari
kiranya komitmen kami yang kami niatkan dalam doa dan nyanyian kami boleh benar-benar kami hidupi dalam segala situasi kami. Mau enak, mau gak enak, mau sakit atau nggak sakit. Kita mau belajar jadiin Tuhan sebagai tujuan kami. Kita mau jadiin Tuhan sebagai satu-satunya bahagia. Kita mau berjuang sejak masa muda kami itu. Sampai di ujung jalan nanti Tuhan. Yang percaya kami bisa bertemu dengan Engkau dan tinggal bersamamu selamanya. Ini yang terus mau kami pegang di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau bukakan setiap kami pengertian supaya nggak terlewat apa yang hendak Kau sampaikan untuk setiap kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Kristus, ya. Amin. Selain ke COVID. Thank you, Mon. Shalom, teman-teman. Suaranya jelas ya? Tuhan itu enggak terbatas ya. Tuhan itu tidak terbatas. Maka kalau seseorang membatasi dirinya untuk mengenal, untuk mencari Tuhan, sampai mati pun, ia tidak akan pernah menemukan kehendak Tuhan, apalagi melakukannya. Dengan bahasa lain, orang tersebut atau kita tidak selamat. Tidak selamat sebab tidak mengalami keselamatan. Keselamatan itu dikembalikan ke rancangan semula ya. Bagaimana manusia menjadi man of God. Manusia dicipta Tuhan segambar serupa dengan Allah. Tujuannya adalah supaya menjadi rekan sekerja Allah, man of God. Alkitab mengatakan bahwa orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah dia yang melakukan kehendak Bapa. Nah, ini harga mati, teman-teman. Orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah dia yang melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21. Nah, kalau dibilang membatasi diri itu yang seperti apa? Orang yang membatasi diri itu orang yang bagaimana? Orang yang membatasi dirinya adalah mereka yang tidak menyediakan diri untuk belajar kebenaran. Meskipun ia cakap, ia cerdas, menguasai bidang tertentu, ya seorang ekspertis misalnya. Ekspertis artinya menguasai bidang tertentu ya. Atau bahkan juga menguasai banyak bidang sekaligus. Sebutannya ekspertis generalis. Generalis artinya menguasai banyak bidang. Nah, orang yang membatasi dirinya sekalipun dia orang yang mengembangkan dirinya, orang yang cakap, orang yang cerdas, tapi tidak menyediakan diri untuk belajar kebenaran. Nah, ini yang dinamakan orang yang membatasi dirinya untuk mengenal Tuhan. Yang kedua, orang yang membatasi diri adalah mereka yang belajar kebenaran, tapi tidak mengembangkan potensi dirinya, atau mengembangkannya, tapi tidak maksimal. Sehingga tidak efektif untuk diubah dan dipakai Tuhan untuk kerjaan. Nah, jadi yang satu orang yang cakap, yang hebat dalam bidang tertentu atau bahkan banyak bidang ya, tapi dia nggak memberi diri untuk belajar kebenaran, dia membatasi dirinya. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua adalah mereka yang belajar kebenaran, tapi tidak mengembangkan potensi dirinya. Tidak mengembangkan kemampuannya dengan maksimal. Sehingga dampaknya tidak efektif diubah. Tidak efektif dipakai Tuhan untuk pekerjaan. Nah, kalau bicara potensi itu kan artinya kemampuan yang dapat dikembangkan ya. Potensi itu mencakup dua hal ya.
Yang pertama terkait karakter. Ini dalam konteks kekristenan ya. Jadi sekali lagi potensi itu mencakup dua hal. Yang pertama karakter. Maksudnya apa? Karakter. Potensi untuk mengenakan kodrat ilahi. Potensi untuk mengenakan kodrat ilahi. Jadi orang jenis kedua ini adalah orang yang agamawi ya. Dia belajar kebenaran, tapi dia nggak mengembangkan potensinya. Potensi itu apa? Dua. Satu karakter. Karakter apa maksudnya? Potensi untuk mengembangkan karakternya menjadi karakter rohani ya. Potensi untuk mengembangkan kodrat ilahi atau sifat ilahi atau karakter ilahi. Yang kedua, potensi mencakup bakat, kemampuan, dan karunia. Nah, apa bedanya ketiga ini? Bakat tuh biasanya gifted ya, pemberian. Kalau kemampuan, sesuatu yang kita bisa kuasai. Kita nggak berbakat, kita nggak cakap jadi cakap. Nah, itu namanya kemampuan ya. Tapi kalau bakat, talenta itu sesuatu yang diberi. Yang memang kita udah basicnya udah jago nih. Jadi bakat, kemampuan, dan karunia. Nah, karunia ini untuk kepentingan pelayanan. Untuk mengembangkan jemaat. Nah, maka tadi di awal tadi saya sempat singgung ya, ini dalam konteks kekristenan ya. Karena kalau kita bahas potensi hanya bicara bakat, kemampuan saja, apa bedanya dengan motivator ya? Apa bedanya dengan psikolog ya? Bedanya sama psikologi apa? Jadi potensi itu mencakup dua ya. Pertama karakter. Yang kedua adalah bakat, kemampuan, serta karunia. Nah kalau kita lihat nih, tokoh-tokoh di Alkitab itu hebat ya. Tokoh-tokoh di Alkitab itu hebat-hebat. Mereka mampu berinteraksi dengan Tuhan. Nah pasti mereka ini bukan orang yang setengah-setengah. Pasti bukan orang yang setengah-setengah. Pasti all out ya. Tetapi tetap hidupnya sederhana. Hidupnya sederhana. Nah, kita sebagai manusia perjanjian baru, itu punya potensi untuk all out. Untuk melakukan kehendak Tuhan secara ideal. Tentu syaratnya dua ya. Satu, orang yang hidup di zaman perjanjian baru. Dua adalah mereka yang dipilih menjadi umat pilihan. Siapa? Kita. Kita lahir di zaman perjanjian baru, kita dipilih sama Tuhan. Nah, kita punya potensi nih untuk all out. All out di sini apa? Melakukan kehendak Tuhan secara ideal. Melakukan kehendak Tuhan secara ideal. Kalau melakukan hukum saja ya oke, itu untuk standar mereka yang tidak mengenal Allah ya. Mereka yang di luar Kristen. Apakah itu kehendak Allah? Iya, tapi itu nggak ideal. Tuhan Yesus itu jadi manusia untuk merusak limiter, untuk merusak batasan, yaitu kodrat dosa. Nah, gara-gara manusia jatuh ke dalam dosa, dampaknya adalah manusia tidak bisa mengenakan karakter ilahi, kodrat ilahi. Dua, umur manusia terbatas. 70 sampai 80 tahun saja ya. Umur manusia terbatas. Bahkan ada sebuah penelitian yang bilang sehebat-hebatnya manusia ya, meskipun ini masih jadi pro kontra ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di internet. Sehebat-hebatnya manusia, manusia baru menggunakan 10% dari kemampuannya saja. Sehebat-hebatnya manusia, manusia baru menggunakan 10% dari kemampuannya saja. Nah, Tuhan Yesus datang untuk merusak limiter itu. Apa? Kodrat dosa, dan manusia bisa mengembangkan potensinya secara maksimal. Tentu dengan meneladani Tuhan Yesus ya. Ibrani 5 ayat 9. Tuhan Yesus pernah jadi manusia dan dia kasih contoh. Cara hidup manusia yang menyukakan hati Allah tuh yang kayak gimana? Jadi kalau kita mau melepaskan diri dari
cengkeraman kodrat dosa, kita harus mengikut cara hidup Tuhan Yesus ya. Karena antitesis atau lawan dari kodrat dosa adalah hukum roh kehidupan. Hukum roh kehidupan itu cara hidup Tuhan Yesus. Lawan dari kodrat dosa adalah kodrat ilah. Hukum roh kehidupan, apa tuh? Cara hidupnya Tuhan Yesus. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Karakter batin manusia bisa diubah. Kenapa dibilang karakter batin? Sebelum Tuhan Yesus datang tentu banyak orang baik ya. Orang yang punya moral, perbuatan baik. Tapi buat apa kalau kita punya moral yang baik, kita bisa berbuat baik, tapi kita nggak mengerti maunya Allah? Nah, yang dimaksud karakter batin itu adalah orang-orang yang punya perbuatan, tapi perbuatannya itu sesuai pikiran perasaan Allah. Makanya dibilang karakter batin ya. Kalau dalam perjanjian lama, jangan membunuh. Dalam perjanjian baru, kalau kamu mengingini lawan jenis lalu terbakar hawa nafsumu, kamu sudah berzina. Salah. Bener ya? Jangan berzina. Dalam perjanjian baru, kalau kamu mengingini lawan jenis lalu terbakar hawa nafsumu, maka kamu sudah berzina. Yang satu lagi membunuh ya. Dalam perjanjian lama, jangan membunuh. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus bilang kalau kamu benci orang dalam hatimu, kamu sudah membunuh. Nah, ini kan beda ya. Yang satu tindakan membunuh secara fisik, yang satu membunuh tapi dalam hati ya. Benci orang, kita dendam sama orang, nah itu udah membunuh ya. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu kehilangan potensi. Kehilangan potensi apa? Kemampuan untuk mencapai kodrat ilahi. Kehilangan kemampuan untuk menjadi manusia yang serupa dengan gambaran Allah. Kemampuan manusia mencapai kodrat ilahi tersegel oleh kodrat dosa sebelum Tuhan Yesus menebus dan memberikan fasilitas keselamatan. Sebab hukum dosa atau kodrat dosa dalam diri manusia harus dimatikan sepenuhnya agar bisa menjadi sempurna sama seperti Bapa. Perhatian diksi-diksinya ya, sempurna. Terus nanti ada diksi berjuang, ada diksi all out. Nah, nanti di belakang kita hubungkan variabel-variabel itu ya. Jadi keselamatan dalam Tuhan Yesus bukan saja membuat manusia mengenakan moral atau kebaikan, tapi sempurna dalam moral, sempurna dalam kebaikan, yaitu moral atau kebaikan yang berstandar Allah. Jadi kalau dalam perjanjian lama, kalau kita melanggar Taurat ya kita berdosa. Tapi dalam perjanjian baru bukan hanya Taurat yang dipakai ya, tapi segala sesuatu yang nggak sesuai pikiran perasaan Allah itu dosa, meleset. Kata dosa yang paling banyak muncul dalam perjanjian baru itu hamartia, artinya meleset. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah itu dosa, hamartia. Nah, kalau Tuhan Yesus aja udah all out dalam misi penyelamatannya, waktu itu pernah saya tulis ya di Paranoia ya. Nggak ada contoh yang lebih gila dari contoh yang Tuhan Yesus berikan. Dalam sejarah manapun, nggak ada yang lebih gila. Kalau ada bangsawan yang melepaskan gelar bangsawannya, lalu menjadi orang yang melayani ya, banyak contohnya, Santo Santa misal, atau misalnya Mahatma Gandhi, Siddhartha Gautama, banyak. Mother Teresa, itu hebat-hebat. Tapi nggak ada yang lebih gila daripada contoh yang diberikan Tuhan Yesus. Ini Tuhan loh, Tuhan jadi manusia. Tuhan sudah all out dalam misi penyelamatannya ketika dia menjelma jadi manusia. Tujuannya apa? Kasih contoh, memberi teladan. Kenapa nggak dari sorga aja Tuhan ngampunin manusia? Nah, ingat ya, di dalam diri Tuhan itu ada hukum, ada tatanan. Kalau hukum itu dia langgar, berarti dia tidak berintegritas ya. Allah itu sempurna dalam tatanannya. Kalau waktu sekolah minggu kita belajar, kalau segala sesuatu diciptakan selama berapa hari? 6 hari ya. Hari ke-7 Tuhan istirahat ya. Kata hari di situ pakai kata yom ya. Yom di situ bukan menunjuk hari dalam arti Senin, besok Selasa, besoknya Rabu. Enggak. Tuhan enggak ciptain
segala sesuatu dari Senin sampai Sabtu. Enggak. Kata hari di situ yom, artinya masa yang menunjuk satu durasi yang lamanya kita juga nggak tahu, bisa 100 tahun, bisa 1 juta tahun. Jadi ada proses di situ ya, ada proses. Sama halnya pertanyaan, kenapa waktu manusia jatuh Tuhan Yesus nggak langsung jadi manusia? Kan nggak bisa ya, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kalau Tuhan sudah all out menjadi manusia, memberikan teladan, dan di mana ketika jadi manusia Tuhan punya kemungkinan untuk jatuh ke dalam dosa, untuk gagal dalam misi penyelamatannya, masa kita nggak mau ngerespon anugerah Tuhan? Ini Tuhan jadi manusia loh. Tuhan memberi teladan, Tuhan memberi kemampuan. Makanya Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haruslah kamu sempurna sebab aku sempurna. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan. Perintah-perintah itu, perkataan-perkataan itu, tidak bisa kita sangkal. Kenapa? Sebab dia memberi kita teladan. Bukan dalam keadaannya sebagai Tuhan, tapi dalam keadaannya sebagai manusia. Tuhan memberi teladan. Tuhan menjadi manusia. 2, Tuhan memberi kemampuan. Kemampuan apa? Yohanes 1 ayat 12. Kepada setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa, exousia, hak istimewa, privilege, kemampuan supaya jadi anak Allah. Apa aja privilege-nya? Penebusan, Roh Kudus, Injil, penggarapan firman Tuhan lewat peristiwa atau kejadian-kejadian dalam hidup kita ya. Jadi tugas kita adalah merespon anugerahnya dengan all out. Kalau di awal tadi dibilang Tuhan itu tidak terbatas. Kalau kita memiliki respon yang terbatas, sampai mati kita nggak bisa. Kita nggak bisa kenal kehendak Tuhan, apalagi melakukan. Jangan menyangka bahwa kita rajin ibadah, kita sudah menyenangkan hati Allah. Itu konsep agamani ya. Konsep agamani itu melakukan hukum, melakukan syariat. Tapi dalam kekristenan sama sekali bukan. Bukan melakukan hukum. Sebab yang menjadi hukumnya sendiri adalah Allah itu sendiri. The Lord is my law. Jadi kita mesti all out. Respon yang tidak all out dengan sendirinya akan terseleksi alam. Contohnya siapa? Yudas. Petrus hampir kena seleksi alam. Atau bahkan seleksi ilahi ya. Siapa? Lucifer. Siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu diusir dari Eden. Lucifer dibuang dari surga. Sehingga mereka gagal mengalami keselamatan. Ini untuk manusia ya, bukan untuk Lucifer ya. Kalau Lucifer mah sudah sempurna, itu sebabnya dia tidak bisa diampuni ketika jatuh ke dalam dosa. Oke, kita buka Lukas 13 ayat 23-24. Kita buka cepat-cepat ya. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Oke, minta satu orang baca. Siapa? Boleh. Sasa deh, Sasa. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja kau orang yang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ya, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Banyak orang yang berusaha masuk tapi nggak bisa. Beda ya. Tuhan Yesus bilang kita disuruh berjuang. Tapi banyak orang berusaha untuk masuk yang nggak bisa.
Berjuang itu apa? Apa bedanya sama berusaha? Berjuang itu artinya tidak sekedar berusaha, melainkan fokus mengejar satu tujuan dan berjuang untuk benar-benar mencapainya. Mengerahkan segenap potensi, segenap daya, atau bahasa kita tadi all out ya. Orang yang berjuang berarti orang yang menggerakkan segenap potensi dirinya dengan sadar, dengan usaha penuh untuk melakukan suatu tindakan. Makanya perintah dalam perjanjian baru apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal bunimu, segenap kekuatan. All out maksudnya. Kata berjuang ini ada unsur memaksa diri. Ada unsur memaksa diri. Jadi kita perlu memaksa diri kita untuk berubah supaya bisa melepaskan kodrat dosa yang melekat dalam diri kita dan mengenakan kodrat ilah. Tidak bisa hanya sekedar berusaha. Dan pembahasan ini nggak bermaksud hanya untuk sekedar memotivasi saja ya. Pembahasan ini tidak ada artinya jika hanya sekedar dipandang sebagai motivasi. Bukan nggak diperlukan ya, bukan tidak diperlukan. Tetapi yang paling utama adalah aksiologi. Aksiologi itu apa? Aksiologi berarti aksi. Bagaimana kita menggunakan, menerapkan, melakukan, mengenakan kebenaran-kebenaran yang selama ini kita sudah pelajari, yang sudah kita kumpulkan. Aksi. Saya pakai bahasa saya nggak apa-apa ya. SAFE. SAFE itu akronim dari spiritual, emosional, intelektual, fisik. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, spiritual dengan segenap hatimu, emosional dengan segenap akal bunimu, intelektual dengan segenap kekuatanmu, fisik. Kata akronim SAFE didahului huruf S yang berarti spiritual dan diakhiri huruf P, fisik. Artinya didahului dengan iman spiritual dan diwujud nyatakan melalui perbuatan. Nah, kita sering belajar, iman itu perbuatan. Ini mesti lengkap. Perbuatan tanpa iman adalah sia-sia. Nah, pelan-pelan ya. Perbuatan tanpa iman adalah sia-sia. Gak ada gunanya, gak ada faedahnya. Kenapa? Sebab yang kita lakukan itu gak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Ingat 1 Korintus 13 ayat 3? Sekalipun kamu membagikan segala sesuatu yang ada padamu, bahkan memberi dirimu untuk dibakar. Tapi jika kamu nggak punya kasih, kalau dalam konteks pembahasan kita nggak punya iman, nggak ada gunanya. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Ingat, manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah supaya menjadi rekan sekerja Allah. Gimana caranya bisa jadi rekan sekerja Allah kalau nggak jadi man of God? Kita punya potensi man of God. Sebaliknya juga, iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah kosong, mati. Kita bisa baca di Yakobus 2 ayat 20-22 dan ayat 26. Paulus juga bilang dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, gimana kita? Bagaimana kita selama ini? Apa kita sudah berjuang dan berlari untuk menemukan Tuhan dan kehendak? Makanya Alkitab bilang ya, apa gunanya kamu memperoleh seisi dunia kalau jiwamu binasa? Nah, ini kan tujuannya salah ya. Injil Markus juga, Injil Markus 12 ayat 30. Jelas bahwa kita tidak bisa mengasihi Allah dengan usaha yang tidak cukup atau tidak memadai. Kita buka deh, Markus 12 ayat 30.
Ya, dibaca. Siapa? Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Dalam Markus 12 ayat 30 ini jelas ya. Kita nggak bisa mengasihi Allah dengan usaha yang setengah-setengah, dengan usaha yang tidak cukup, dengan usaha yang tidak memadai. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, spiritual. Nah, ini saya balik dikit nggak apa-apa ya, supaya akronimnya pas. Kenapa akronimnya pas? Sebab S itu perlu didahulukan ya, spiritual ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, spiritual, dengan segenap hatimu, emosional atau emosi, dengan segenap akal budi atau intelektual, dan dengan segenap kekuatanmu atau fisik. Dengan kata lain, mengasihi dengan segenap totalitas diri, dengan segenap potensi. Kita punya apa? Spiritual, kecerdasan spiritual. Kita punya apa? Kecerdasan emosi. Kita punya apa? Kecerdasan intelektual. Kita punya apa? Kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik itu apa? Aksiologi tadi. Jangan cuma ngomong doang, tapi kita lakukan nggak? Jangan kayak orang Farisi, nuntut orang tapi dia sendiri nggak lakukan. Nah ini kan P-nya bodoh ya, fisiknya bodoh ya, kecerdasan fisik. Nah tidak dapat disangkal bahwa sejumlah orang mengasihi Tuhan hanya dengan akal mereka. Tahu banyak tentang firman tapi nggak belajar mengenakannya. Ada pula yang mengasihi dengan kekuatannya saja, atau mengasihi dengan hati saja. Nah, segala sesuatu di alam semesta ini tuh punya realitas, punya kenyataan, ada fakta tentang suatu keberadaan. Nah, di kenyataan itu atau realitas itu memiliki makna sesungguhnya. Kalau dalam konteks pembahasan kita, Tuhan itu adalah realitas tertinggi. Kenyataan, eksistensi yang paling tinggi. Dan selama kita hidup di dunia 70-80 tahun, pada dasarnya adalah kita belajar untuk mengungkap makna. Makna di situ apa? Rencana dan kehendak Tuhan. Dengan menggunakan totalitas diri. Dengan menggunakan potensi tadi. Yaitu keempat alat pemberian Tuhan tadi. Apa? Shape. Spiritual, emosional, intelektual, fisik. Dengan itu semua, kita bisa menangkap makna pada realitas secara tepat, secara sempurna. Dalam Roma 12 ayat 2 ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah pembenaran budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi ketepatan dalam menangkap maunya Tuhan, dalam memahami maunya Tuhan, akan menuntun kita pada ketepatan dalam menyikapinya. Tadi didahului oleh spiritual, diakhiri oleh dengan segenap kekuatanmu fisik. Pertemuan dengan Kristus adalah kehilangan diri. Kehilangan diri ini membawa perubahan. Jadi saya sering mengungkapkan satu kalimat ini ya, finding God in all things. Maksudnya apa? Menemukan Tuhan dalam segala. Kita nggak bisa menemukan Tuhan dalam segala kalau kita nggak memberi segalanya. Tuhan itu nggak terbatas. Kalau kita membatasi diri kita membatasi diri untuk mengasihi Tuhan, kita nggak akan punya gambaran atau proyeksi ke depan itu kita bisa mengenakan kodrat ilahi atau enggak. Ya kita pesimis, tapi dengan teladan yang Tuhan Yesus kasih, satu, dua, dengan kemampuan yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan Yesus bilang nggak ada yang mustahil. Maka kita merespon itu dengan segenap shape tadi, totalitas diri, all out. Nah, itu hubungannya. Diksinya berjuang, sempurna, all out. Supaya kita bisa menemukan Tuhan dalam segala. Amin.
Kita nyanyi satu lagu dulu ya. Lagu yang terakhir tadi apa ya, Moni? Apa Kak? Lagu yang terakhir. Tadi yang terakhir apa ya? Lagunya Clara ya kalau nggak salah ya. Oh bukan, yang terakhir bukan Kak Clara, Yang- tapi mau yang Kak Clara aja. Oh iya, maksudnya lagunya Clara, lagunya Clara. Oh. Bila saat membuka mata, kau yang memberi kesempatan untuk lebih mengerti yang kau mau, untuk lebih lagi menyenangkanmu dalam hidupku. Bila waktu ini kau percayakan pada kerinduanku, hanya ingin mengenalmu agar ku tahu yang kau mau, untuk melancarkan ibadahmu dalam hidupku. Satu yang ku rindu, di setiap langkahku dengan kebenaran, dengan roh kudusmu, dengan segala yang terjadi di dalam hidupku, sampai pada satu yang ku minta. Di setiap langkahku dengan kebenaran, dengan roh-Mu, dengan segala yang terjadi di dalam hidupku, sampai pada tujuan, sampai pada tujuanku adalah bersamamu, sampai pada tujuanku adalah bersamamu, sampai pada tujuanku adalah bersamamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terus tuntun kami dalam seluruh sisa masa hidup kami, Bapa. Mampukan kami untuk menggenapi rencana dan kehendak-Mu. Ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami yang membuat kami tidak layak di hadapan-Mu, Tuhan. Ingatkan kami terus, ya Roh Kudus, kebenaran-Mu, agar kami bisa terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Berkati komunitas ini, Bapa, 180 Movement, tempat di mana kami bertumbuh. Berkati juga pemimpin kami, Kak Ais, Ko Stephen. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan perlindungan. Kalau sebentar kami akan berpisah, Bapa, kami akan beristirahat. Kiranya kebenaran-Mu terus tinggal dalam pikiran dan hati kami. Ajari kami terus kebenaran-Mu, Tuhan.
Kami mohon ya Bapa. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami sudah doa malam bersama, kami sudah mendengar sebagian dari kebenaran. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa